Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya hadirin wal hadirat selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana aman nyaman, tidak ada sesuatu apapun kecuali kita berharap kepada Allah agar kita selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum mengkaji apa yang telah kita siapkan, kita berdoa dahulu, terutama untuk hamba-hamba Allah yang pada hari ini sedang kurang sehat, sedang diuji kesehatannya, sedang berbaring di rumah sakit. Ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah, ada yang ikut pengajian sambil kurang sehat namun tetap hadir. Semuanya adalah merupakan bagian dari peluang untuk kita mendoakan semuanya agar diberikan kesehatan dengan sehat walafiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin. Yang kedua, ada juga jamaah kita yang wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemarin, almarhumah Ibu Eka Dianti bin Bapak Usman. Mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, menjadi turunan yang saleh dan menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan mungkin di antara kita juga ada keluarga yang telah wafat. Mari kita doakan semuanya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga berdoa untuk hamba-hamba Allah yang sedang ada musibah, sedang mendapatkan musibah yang diterimanya oleh para jamaah kita. Ada beberapa catatan. Semoga dengan musibah tersebut dibuka pintu jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rasyada. Mudah-mudahan segala musibah diganti dengan hal yang lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita doa untuk kelancaran dalam thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan
ilmu yang kita peroleh, ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat, dan selamanya kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian yang kita bahas pada pagi hari ini sudah kita ketahui dari flyer yang dibagikan. Kita akan mengkaji surah Hud, ayat 114. Mencermati, menjelajahi makna perbuatan yang baik, menghapus perbuatan yang buruk. Judulnya ini kita coba untuk menggali, mengkaji, mencermati, menjelajahi, mentafakuri, memikirkan makna perbuatan yang baik, menghapus perbuatan yang buruk. Jadi jangan khawatir orang-orang yang telah pernah melakukan keburukan gitu ya, terus juga melakukan kebaikan, mudah-mudahan menjadi penghapus. Nah, untuk lebih mendalamnya dari judul ini, marilah kita lihat surah Hud ayat 114 dan kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan berkah dari Allah datang kepada kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sekali lagi. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang. Jadi dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan dirikanlah sholat ini, dirikanlah ya. Sholat itu bukan dilakukan tapi didirikan gitu. Akim dirikanlah gitu.
Dirikanlah sholat. Kalau mendirikan tentu ada perencanaan, ada persiapan ya. Sebelum menunaikan itu ada persiapan-persiapan yang sematang mungkin. Nah, gitu. Maka dirikanlah sholat pada kedua ujung siang. Ujung siang teh pagi dan petang. Nanti kita bahas. Dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita membaca arti, kemudian kita membaca asbabun nuzul nih. Dalam kitab tafsir Al-Kasyaful atau Al-Kasyafu wal Bayan ini karya Imam Abu Ishaq Ahmad As-Sa'labi, bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan sahabat Abu Al-Yusr atau Yusr Amr bin Gojiyah Al-Ansari, seorang penjual buah kurma. Nah ini, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang hendak menodai seorang perempuan? Rasulullah SAW tidak menjawab, dan kemudian sholat asar berjamaah bersama Abu Al-Yusr. Setelah salat, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surah Hud ayat 114. Jadi surat Hud ayat 114 itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan seorang atau seseorang menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang hendak menodai seorang perempuan. Yang hendak belum kan? Yang hendak menodai. Mungkin ada pikiran-pikiran gimana ini menodai seorang perempuan dengan cara-cara yang di situ orang melakukan penodaan. Kemudian Rasul tidak menjawab, jawabannya itu diperoleh setelah sholat asar dengan turunnya surat yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Setelah asbabun nuzul kita juga masih diungkapkan. Kemudian Rasul memanggil Abu Al-Yurs dan berkata, pergilah, sesungguhnya salat asarmu sebagai penebus atas apa yang engkau kerjakan. Tuh gitu. Tadi pertanyaannya akan melakukan ini terhadap seorang wanita, kemudian sholat asar dan jawabannya itu. Nah, jadi di situ turunnya ayat ini mencandrakan bahwa salat itu adalah sebagai penebus dosa, pelebur dosa yang pernah dilakukan, dan hal itu berlaku kepada semua orang. Pertanyaan di zaman Rasul kan seorang yang bertanya kemudian dijawab, dan jawaban ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya Abu Al-Yusra saja. Karena Rasulullah juga mengatakan kepada Abu Al-Yusr bahwa manfaat sholat ini berlaku untuk setiap orang. Jadi itu asbabun nuzul yang lanjutan dari yang tadi. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufassir gimana ini? Dalam tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa salat pada kedua ujung siang, ujung siang yaitu pagi dan petang, maksudnya adalah sholat subuh, sholat zuhur dan asar. Itu adalah ujung pagi dan petang, gitu ya. Itu adalah sholat subuh, zuhur dan asar. Dan di sepanjang waktu malam
secara mutlak, yaitu mencakup sholat maghrib dan isya. Di berapa waktu semuanya? Ada berapa waktu? Ada 5. 1 ya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, dari penjelasan yang tadi dengan mengambil dari interpretasi para mufasir. Sesungguhnya mengerjakan kebaikan, nah ini mengerjakan kebaikan, salah satunya yaitu salat 5 waktu. Itu salah satu, itu bisa menghilangkan atau melebur dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dilebur dengan bertaubat. Kalau yang tadi mah yang tidak dosa besar mah dengan sholat langsung hilang gitu ya, langsung menjadi penghapus dosa, penebus dosa otomatis, nah gitu. Tapi kalau dosa besar, nah ini lain. Adapun dosa besar maka harus dilebur dengan bertaubat. Dosa besar itu memang banyak juga, salah satunya adalah menyakiti orang tua, itu dosa besar. Mengambil hak orang lain itu dosa besar, dan sebagainya. Termasuk menduakan Allah itu dosa paling besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih tegas ini pandangan Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwa makna kedua ujung siang, tarafayin nahar, adalah pagi dan sore. Ia juga menafsirkan makna bagian dari malam, wazulufam minal lail, dengan arti waktu dari salah satu bagian malam tersebut yang tentu berdekatan. Nah ini. Sedangkan menurut Al-Hasan, ini dua ujung siang adalah subuh dan asar, dan bagian dari malam adalah maghrib dan isya. Pandangan lain dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ia menuturkan dua ujung siang adalah pagi dan sore, yakni salat subuh dan maghrib. Mujahid memadahkan bahwa siang sebagai salat subuh, duhur, dan asar, serta malam sebagai salat maghrib dan isya. Terkait perbedaan tersebut, Ibnu Jarir di sini mengeminensi atau mengunggulkan ya pendapat yang mengatakan subuh dan maghrib. Hal itu berkelindan dengan ijma para ulama bahwa dua ujung yang dimaksud adalah subuh sebagai ujung awal dan maghrib sebagai ujung akhir. Nah, itu adalah interpretasi para mufasir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, diungkapkan juga dalam lafaz innal hasanati yudhibna sayyiati. Nah gitu. Kata al-hasanat, al-hasanat menurut Al-Baghawi adalah semua perbuatan baik secara umum. Nah ini al-hasanat, perbuatan baik secara umum. Tetapi tiang dari seluruh kebaikan adalah sholat. Nah ini. Oleh karenanya salat dapat menghapus dosa secara umum. Halo, paham ya? Jelas ini? Ulangi ini, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kata hasanat menurut Al-Baghawi adalah semua perbuatan baik secara umum. Apa saja perbuatan baik itu adalah al-hasanat. Tetapi tiang dari seluruh kebaikan adalah sholat. Oleh karenanya salat dapat menghapus dosa secara umum. Kemudian lafaz as-sayyiat berarti hanya dosa-dosa kecil. Sedangkan lafaz yudhibna sayyiat berarti melebur dosa hingga seolah-olah menjadi tidak ada. Diingat tadi perbuatan baik apa saja silakan lakukan dan dapat dikategorikan al-hasanat. Nah itu ya. Tetapi tiang dari seluruh kebaikan adalah sholat. Nah
Al-hasanat apa saja yang dikerjakan silakan, tapi jangan lupa tiangnya adalah sholat kalau ingin perbuatan itu menjadi penghapus dosa. Maka ada ulama yang mengatakan sholat itu angka 1, sedangkan amal-amal yang lainnya itu 0. Nah, artinya kalau sholat merupakan tiangnya angka 1, misalnya sholat angka 1 ya, infak 0, jadi berapa? Jadi 10. Kemudian puasa tambah lagi 0 jadi berapa? Jadi 100. Terus nolnya bertambah. Setelah angka 1 itu bermakna. Tapi orang berbuat baik apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan masyarakat di alam jagat raya ini, namun tidak sholat, maka tiangnya tidak ada di situ. Nah, itu yang juga mesti menjadi sholat amalan yang paling pertama dan utama dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat ini mengandung perintah dan peringatan kepada manusia untuk menunaikan salat, karena salat termasuk amal dan perbuatan baik, sehingga dosa-dosa manusia dapat dihapus dengan cara melakukan perbuatan baik tersebut. Gitu. Pada dasarnya semua itu adalah ya pitawat agar manusia selalu tetap dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Jadi zikir terus-menerus itu menjadi penting dilakukan, menjadi dasar dalam kehidupan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan ini dari ayat yang dibaca tadi, mendidik menjadi seorang insan yang menjaga salat. Nah, ayat tadi itu yang kita baca itu mendidik menjadi seorang insan yang menjaga salat. Nah, ini dipantas di dalam agama ini, tolabul ilmu itu penting untuk mengetahui ilmu-ilmu di dalam melaksanakan ibadah, baik mahdoh maupun luar mahdoh, gitu ya. Nah, jadi mendidik menjadi seorang insan yang menjaga sholat. Jadi sholat itu dijaga, didirikan, dipersiapkan sebaik mungkin. Bagaimana mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi anak-anak yang selalu menjaga sholat. Anak kita yang besar, anak kita yang kecil, semua harus mengenal sholat. Termasuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ustadz, seorang mu'alim, ajengan, tokoh masyarakat. Bagaimana mendidik, ya, mendidik, membimbing, mengarahkan agar generasi itu menjadi selalu menjaga sholat. Ini yang harus tanamkan di dalam keluarga terutama. Senantiasa menyadari setiap dosa dan kekhilafan yang kita lakukan, lalu bersegera bertaubat. Nah, ini selalu bertaubat. Kalau berbuat khilaf, makanya selesai sholat itu dengan istighfar, dengan membaca astagfirullahaladzim, kalimat-kalimat penyadaran diri akan dosa-dosa, supaya selalu menjadi peluang dihilangkannya melalui taubat tersebut. Jadi senantiasa menyadari setiap dosa dan kehilangannya ataupun kekhilafan yang kita lakukan, lalu bersegera bertaubat. Mendidik supaya anak didik kita selalu memohon ampun ketika bersalah, baik bersalah kepada sesama manusia ataupun bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada greget untuk mau bersegera bertaubat. Mendidik menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah di waktu lapang dan sempit. Nah, ini waktu lapang, waktu sempit selalu melaksanakan dan mendirikan sholat. Nah, bagaimana mendidik, mengarahkan sesempit apapun, apalagi lapang waktu,
tetap sholat menjadi hal yang diutamakan. Mendidik menjadi hamba beriman dan bertakwa dengan sholat tersebut supaya tetap terjaga keimanannya dan terjaga ketakwaannya. Maka kegiatan-kegiatan ini pun salah satunya bagaimana mendidik kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna perbuatan yang baik menghapus perbuatan yang buruk. Ini bagaimana ini? Mari kita bahas. Ibnu Arabi dalam Faidul Qadir ya mengatakan kebaikan akan menghapus keburukan, baik sebelumnya atau setelahnya, karena pelaksanaan kebaikan setelah keburukan itu lebih baik. Perbuatan itu lahir dari hati dan berpengaruh dengannya. Maka jika ia melakukan kebaikan, itu menunjukkan hatinya yang baik. Dan jika ia melakukan perbuatan yang baik, itu timbul dari pilihan hati, sehingga menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya. Di peran hati itu sangat besar. Kalau ada suatu lintasan hati yang baik itu memang hati sedang baik gitu. Tapi kalau ada lintasan hati yang buruk gitu ya, lintasan hati yang buruk. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai terjebur kepada keburukan, arahkan untuk menuju kepada kebaikan. Ya namanya manusia kan selalu ada saja lintasan hati, pikiran-pikiran yang kotor. Bila timbul, segera alihkan kepada kebaikan. Mengapa harus melakukan keburukan? Kan masih banyak kebaikan-kebaikan. Arahkan sehingga hati selalu berada di posisi yang lebih baik. Selanjutnya setelah Ibnu Arabi, nah 5 keburukan ya. 5 keburukan di sini yang harus dijauhi ini. Jadi 5 keburukan yang harus dijauhi. Sahabat Ali karramallahu wajhah pernah berkata, andaikan tidak ada 5 keburukan di dunia ini, tentunya manusia menjadi orang saleh semua. Nah gitu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, andaikan tidak ada 5 keburukan di dunia ini, tentunya manusia menjadi orang saleh semua. Kelima keburukan itu ialah, nah ini, 1, merasa senang dengan kebodohan. Jadi bodoh teh senang gitu ya. jadi orang bodoh teh senang gitu. Bahkan tidak merasa bodoh gitu, merasa teh pinter gitu ya. Nah ini merasa senang dengan nggak apa-apa, nggak tahu juga gue mah, dan yang penting mah hidup menjadi hidup yang lebih bagus. Tidak merasa bodoh, merasa tidak merasa itu, selalu aja merasa hebat. Padahal merasa senang dengan kebodohan itu merupakan hal yang menjadi timbulnya keburukan. Kedua, tamak dengan dunia. Nah ini, tamak dengan dunia, merasa tidak cukup. Sudah punya sekian, masih ingin sekian. Sudah punya 5, ingin menjadi 6. Sudah 10, ingin 20. Sudah 100, ingin 1.000.000. Sudah 1.000.000, ingin dan ingin. Ini tamak dengan dunia. Ini keburukan ini. Jadi kalau ada perasaan tamak terhadap dunia, segera untuk direm gitu ya. Nah gitu. Bakhil dengan kelebihan harta. Nah kelebihan harta kan harusnya kan dermawan. Ini tambah bakhil, tambah benghar, tambah bakhil, tambah kaya, tambah koret. Nah ini bakhil dengan kelebihan harta. Kemudian beramal disertai ria. Kalau beramal itu selalu ingin dapat pujian. Kalau nggak dipuji, marah kepada yang diberi. Nah itu ya. Kemudian juga beramal kalau nggak ada yang menyanjung, merasa kecil hati tuh gitu ya. Nah ini beramal disertai ria. Selalu merasa bangga diri di atas yang lainnya. Halo, ada berapa? 5 keburukan yang harus dijauhi. Ini harus dijauhi nih, bukan didekati, dijauhi. Ulangi, 1, merasa senang dengan kebodohan, jauhi. Harus selalu berupaya untuk tidak
menjadi orang yang bodoh, merasa senang, tidak senang saya jadi orang bodoh. Jangan merasa senang, harus menjadi tidak senang. Jadi kalau merasa tidak senang menjadi orang bodoh, berupaya untuk belajar, dan belajar tidak ada batas akhir. Tamak dengan dunia, ketika ada rasa tamak, segera untuk mengerem diri. Ketika bahil dengan kelebihan harta, segera untuk mengerem diri. Beramal disertai riya, juga segera untuk beristighfar. Selalu merasa bangga diri di atas yang lain, juga segera diturunkan. Nah, ini 5. Kata Ali bin Abi Thalib, andaikan tidak ada 5 keburukan di dunia ini, nah gitu ya, tentunya manusia menjadi orang soleh semuanya. Nah, itulah. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3 kategori dosa dan cara meleburnya. Nah, ini 3 kategori dosa dan cara meleburnya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menuturkan bahwa secara garis besar ada 3 macam kategori dosa dan cara meleburnya. Pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepadamu seperti sholat, puasa, zakat, kafarat dan lainnya. Maka untuk meleburnya, engkau mengkodok kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Kata Al-Ghazali gitu. Jadi ketika meninggalkan kewajiban-kewajiban gitu ya, maka segera untuk mengkodok kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan tuh. Jadi memang segera mengkodonya, menutupinya gitu ya. Kemudian yang kedua, dosa-dosa di antaramu dan Allah seperti meminum minuman khamr, memakan riba dan sebagainya. Untuk meleburnya, maka engkau menyesali perbuatan-perbuatan tersebut dan menetapkan hatimu untuk tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik dapat lebur dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Tuh, gitu ya. Dosa memakan harta riba dapat dilebur dengan bersedekah makanan yang halal dan baik. Dosa berdiam diri di masjid dalam keadaan junub dapat dihapus dengan beriktikaf di masjid. Nah, ini yang kedua. Di dosa-dosa di antaramu dan Allah nih. Di antaramu dan Allah, seperti minuman-minuman khamr, kemudian memakan riba dan sebagainya. Nah, untuk meleburnya, maka engkau menyesali perbuatan-perbuatan tersebut, menyesal dan menetapkan hatimu untuk tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Nah, jadi ini memang harus ditekankan dalam jiwa kita. Dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kan kadang-kala kalau ada orang yang mau tidak baik, denger gitu ya. Nah, di sini dengan lebur dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dosa memakan harta riba dapat dilebur dengan bersedekah makanan yang halal dan baik. Dosa berdiam diri di masjid dalam keadaan junub dapat dihapus dengan beriktikaf di masjid. Terus yang ketiga, dosa-dosa di antara kamu dan para hamba. Nah, ini dosa-dosa di antara kamu dan para hamba. Dosa macam ini lebih rumit dan lebih berat. Oh, gitu ya. Kalau antara hamba, antara kamu dan hamba, antara kamu dengan yang lain, nah ini dosa macam ini lebih rumit dan lebih berat, gitu ya. Hal ini dikarenakan dosa antar sesama manusia lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu untuk bisa meleburnya. Dosa antar sesama umat manusia ini bisa jadi menyangkut harta benda, jiwa, kehormatan, kesucian, ataupun agama. Masing-masing memiliki cara tersendiri
bila seorang yang menyalahinya ingin melebur dosa tersebut seperti mengembalikan hartanya, meminta maaf, menolongnya dalam kesulitan dan lain-lain. Ada berapa barusan? Ada 3, 1. Tuh lupa lagi. 2. Nah, nomor 3. Ya 3 kategori dosa tadi ya. Oke, nanti diurang lagi di dalam rekamannya, insyaallah ada. Terus selanjutnya hadirin wahadirat rahimakumullah, salat sebagai jembatan diampuninya dosa. Nah ini salat ini. Imam Al-Munawi ya dalam Faidul Qadir atau dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan seseorang selagi ia melakukan salat, niscaya dosanya akan terampuni. Halo anak-anak kita ya, cucu-cucu kita, hati-hati jangan meninggalkan sholat itu. Anak didik kita, kawan kita, kolega kita, hati-hati jangan meninggalkan sholat. Karena menurut imam yang sedang kita bahas ini menjelaskan bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan seseorang selagi ia melakukan salat, niscaya dosanya akan terampuni. Hal ini diumpamakan seperti orang yang mandi 5 kali, maka kotoran daki-daki dalam tubuhnya akan hilang. Kriteria dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan termasuk dosa yang besar seperti menyekutukan Allah atau membunuh seseorang muslim secara zalim. Oh gitu. Salat sangat penting terutama agar dosa manusia terampuni sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu seorang muslim harus menjaga salatnya dengan menyempurnakan wudu, syarat dan rukun salat. Ini hati-hati, bukan sekedar salat. Bagaimana menyempurnakan wudunya? Kalau kita sebagai suami cek istri kita sudah benarkah wudunya? Istri juga ngecek wudunya suami. Sekali-kali diintip, dilihat, jangan-jangan wudunya belum sempurna. Nah, jadi ini suami istri saling memperhatikan kesempurnaan wudu. Orang tua memperhatikan wudunya anak-anak, bahkan anak-anak ditunjuki, diajari cara-cara berwudu yang benar, berwudu yang sempurna. Mengapa? Karena wudu itu merupakan persyaratan, syarat utama di dalam menunaikan ibadah. Salat diawali dengan wudu. Kemudian juga syarat-syarat wudu dan rukun salat. Nah, ini juga menjadi hal yang harus dipelajari oleh hamba-hamba Allah yang mengharapkan dengan ridhonya. Terus selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, nih dari Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukafiruhas sholatu wasyamu wasadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Nah ini, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran. Nah, jadi sekali ulangi, jadi keluarga, keluarga, harta tuh, dan anak, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat, dalam fitnah. Dorongan keluarga karena soal harta, soal anak mungkin bisa terjerumus ke dalam hal yang maksiat. Namun fitnah itu ya
akan terhapus dengan sholat ini, dengan saum, dengan sedekah. Maka rajinlah saum sunat. Nah, gitu. Lebih-lebih saum wajib, sedekah wajib, sedekah sunat, gitu ya. Amar ma'ruf, ngajak keluarga untuk amal kebaikan. Nah, mungkin hari ini anak-anak kita mungkin masih tidur ya, belum sholat subuh. Nah, ini menjadi catatan. Jangan ibunya rajin sholat, suaminya rajin sholat, anaknya tidur nggak dibangunkan. Suaminya tahajud, istrinya tidur, nggak dibangunkan. Gimana ini? Jadi di situ harus ada kemesraan dalam saling membangunkan dan menunaikan sholat, terutama sholat yang wajib juga sholat yang sunat. Nah, ini sholat itu dapat menghapus ya, sebagaimana kita ungkapkan dalam penjelasan barusan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini untuk renungan. Halo, renungan. Untuk renungan. Kita seringkali menyebut nama Allah. Walakin tetapi kita tidak pernah mendekati Allah. Pantas kalau perjalanan hidup kita seringkali dihantui oleh perasaan resah dan gelisah, diselimuti oleh rasa gundah gulana, bahkan tak jarang duka dan derayan air mata. Pada akhirnya hidup kita tak terarah, sehingga muncullah pelarian terhadap hal-hal negatif seperti berbuat kemaksiatan dan kemunkaran. Ini merenungan gitu ya. Saya ingin mengulangi, kita sering menyebut nama Allah. Walakin tetapi kita tidak pernah mendekati Allah. Kalau mulut mah menyebut Allah tapi tidak mendekatinya, pantas. Pantas. Kalau perjalanan hidup kita seringkali dihantui oleh perasaan resah dan gelisah, diselimuti oleh rasa gundah gulana, bahkan tak jarang duka dan reyan air mata. Pada akhirnya hidup kita tak terarah, sehingga muncullah pelarian terhadap hal-hal yang negatif seperti berbuat maksiat dan kemunkaran. Salah satu bukti tidak pernah mendekatinya adalah sering meninggalkan sholat. Gitu. Padahal sholat sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan orang tua dahulu selalu mengingatkan sholat. Nak, sudah sholat? Sudah. Kok ibu nggak lihat kamu sholat? Di mana sholatnya? Tadi di kamar belakang. Dengan siapa? Sendirian. Wudu enggak? Wudu sedikit. Nah, ini anak sudah mulai sholat. Dan ada juga wudu. Dan dapat perhatian dari orang tuanya. Sehingga anak itu merasa, waduh, si mama, si ibu, si bunda ini selalu ngingatin sholat. Apa sih sholat itu? Akhirnya dengan sering mengingatkan, dengan sering membimbing, dengan sering mengarahkan, akhirnya sholat menjadi kebutuhan dalam hidup. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menghapus segala kesalahan. Cara nih, satu, bertakwa kepada Allah. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikatakan, takwa adalah engkau beramal, mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah, dengan mengharap ridho Allah serta meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah dan azabnya. Allah berfirman, mari kita baca sama-sama. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan meliputi gandakan pahala baginya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah bertakwa, salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan. Nah, ini kita baca hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idzajtanibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Yang kedua, yang ketiga, setelah 5 waktu berbuat baik nih. Oke, kita baca bareng. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, beristighfar dan mengingat Allah. Oke, kita baca ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Beristighfar. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bertaubat. Nah ini mari kita baca. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang 5 bertaubat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3 amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah ini 3 amalan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW telah memberitahukan jalan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Di antaranya adalah 3 amalan dalam sabdanya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala
isbagul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ila masajid wantidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Nah, ini. Oke, yang artinya dari apa yang kita baca, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa dan meninggikan derajat? Rasul bertanya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan, menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Nah gitu. Rasul bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah kebaikan yang banyak. Halo, ada berapa? Ada 3. Kata Rasul, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus dosa? Dan para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Awas wudu itu ya, ada rukun wudu, fardu wudu itu, ada kadang-kala wudu anak-anak tidak sampai ke sikut itu ya. Kakinya juga tidak sampai ke mata kaki, membasuhnya itu. Perhatikan anak kita ini, wudunya lebih sempurna tuh. Pertama adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Yang kedua, banyak langkah menuju masjid. Nah ini, jadi para kaum muslimin dan muslimat, mari langkah kita gunakan menuju masjid. Dan menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Kita misalnya sholat maghrib berjamaah, menunggu sampai isya, ngaji ya, diskusi, belajar agama, silaturahmi. Waduh, luar biasa. Dan itu adalah hal yang kebaikan yang banyak. Jadi 3 hal, jangan lupa sempurnakan wudu, 2 banyak melangkahkan kaki menuju masjid, yang ketiganya apa? Iya, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Doa, nah ini doa. Doa ini sudah hafal semuanya. Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Mari kita baca bareng. Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Sekali lagi, Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Hadis riwayat Ahmad. Mudah-mudahan doa ini menjadi bacaan doa yang rutin kita lakukan. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya setelah doa, terima kasih itu. Berarti pengajian kita selesai dengan penuh kehusyuan dan juga ketenangan di dalam menjalankan, menunaikan dan thalabul ilmi ini. Alhamdulillah, dengan thalabul ilmi ini kita bisa mendapat hikmah, bisa mendapat catatan, terutama bagi kita, bagi anak didik kita. Jangan lupa, anak kita itu bukan hanya anak biologi saja, bukan hanya anak biologi saja, ya, tetapi anak didik. Anak didik itu juga anak kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang dengan penuh harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengguyur rahmat serta berkahnya kepada kita semuanya. Terima kasih kepada para jamaah atas donasi infak sedekah yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Kami mengucapkan jazakumullahu katsira. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada jamaah di berbagai kota dan daerah yang
hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan hadirnya tidak hadir karena ada halangan, sudah hadir ada gangguan, tapi hatinya selalu dalam pengajian, semua menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Juga ucapan terima kasih kepada pimpinan UPI, semoga menjadi pimpinan UPI yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pimpinan DGB UPI, Prof Karim dan Prof Aan yang selalu memotori dakwah di Guru Besar UPI, mudah-mudahan tetap dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian Ibu Dekan EPBS Profesor Dr. Hajah Tri Indri Hardini MPD yang menyiapkan Zoom pengajian ini, semoga menjadi EPBS yang lebih maju dan berkah, rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Humas UPI ini, Humas UPI, TV UPI dan krunya ini juga selalu menyebarkan dakwah kita. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian juga kampus UPI daerah juga mudah-mudahan berkah. Direktur Kemahasiswaan Profesor Suwatno juga hadir dan mengajak para mahasiswa, mudah-mudahan terus berkah dan berkah. Kemudian juga di sini Dekan EPBS, EPIPS, EPEB dan EPTK, EPMIPA dan EPOK sama-sama hadir, mudah-mudahan menjadi para hadirin wal hadirat yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Yadi, dosen ITB selalu hadir ini. Mudah-mudahan segala cita-cita dan juga harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Profesor Dr. Eri Sarimana MPD, Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Pakuan, dan juga Dr. Isyah Cahyani MPD, Ketua Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hadir selalu dan mengajak para jamaah, para mahasiswa, insya Allah selalu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Serta keluarga besar ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, juga hadir dalam kegiatan ini, insya Allah berkah. Kemudian dosen PBA Pak Ahmad Ali, halo Kiai ya, selalu sehat ya, mudah-mudahan lancar segala urusan yang sedang dijalaninya. Kemudian juga Uninus, Universitas Islam Nusantara, Sivitas Akademika Uninus, Pak Warek ini Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD. Halo Pak Warek. Halo, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Semoga lancar, sukses selalu dalam membawa Uninus menuju kesuksesan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga para dosen yang lainnya ikut hadir, para alumni dan juga yang sedang kuliah ini, para mahasiswa yang sedang menyusun disertasi, yang sedang bingung, yang sedang mudah, yang segala aktivitasnya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Pak Dr. Marwan ini selalu hadir, polisi dari Garut ini tidak pernah absen. Pak Polisi, halo, semoga lancar segala tugas-tugasnya. Kemudian Sivitas Akademika UIK, Universitas Ibnu Khaldun, ini juga pada hadir, para mahasiswa, para dosen. Insya Allah dalam menempuh perjalanan pendidikannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Sivitas Akademika UBK juga ini hadir, terima kasih. Pak Rektor UBK ini Bapak Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHS, halo Pak Rektor, hadir selalu. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu Pak Rektor. Kemudian juga di sini ada wakil rektor ya, wakil rektor 3 Ibu Hajah Sri Mulyati Rahayu SKP MKes Ayufo. Halo Ibu ya, hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Kepala Cabang PSDKU Serang Hajah Taryani Magister Kebidanan juga hadir, terima kasih. Seluruh Kaprodi dan Sekretaris Prodi juga hadir. Ibu dan Bapak dosen Prodi D3 Keperawatan juga ikut hadir, terima kasih. Hajah Diana Ulpah MKep AD3 SKP MKep dan juga Haji Manap BSCMM, alhamdulillah hadir sama-sama, insya Allah berkah. Pengurus DKM Nur Hatimawati UBK juga hadir, terima kasih.
PSDKU Subang Siti Rohmah MKeb hadir juga. PSDKU Tasikmalaya Ibu Iis Sophia SST MKeb dan Ibu Silya Widya Sudiana SST MKeb nah juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah selamanya. Mahasiswa UBK Prodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Kemmas, S1 Psikologi, S1 Komunikasi, dan D4 Anestesiologi ya juga hadir sama-sama, insya Allah berkah. Bendahara Estikab juga PPNI Hajah Imas Cucu SPDMM juga ikut hadir, terima kasih. Kemudian koordinator beasiswa Asep Aep Indarna SPD juga hadir, Eskap ini semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepala Bagian Kemahasiswaan PSDKU UBK Tasikmalaya juga hadir, Ibu Pipit Sri Mulyati, terima kasih. Kemudian sesepuh Masjid Al-Furqon di sini Bapak Profesor Juntika. Halo Pak Prof, hadir selalu, dakwah di kampus dan di luar kampus selalu berjalan dengan penuh kelancaran. Kemudian juga Pak Dr. Mufid Hidayat hadir selalu, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian keluarga besar Unsika ini. Di sini ada Pak Dr. Haji Amiruddin Wakil Rektor 3. Halo Pak Amir hadir. Kemudian Sipitas Fakultas Agama Islam Unsika juga hadir. Ketua MWC NU Kecamatan Pangkalan juga hadir, alhamdulillah. Para calon mahasiswa S2 dan juga PAI, Uniska dan sebagainya hadir bersama-sama, terima kasih, insya Allah berkah dalam menjalani hidup. Kemudian Dr. Hajah Deti Rostiani MMPD dan jajaran gabungan organisasi wanita KBB hadir dan minta doa untuk kemajuannya, insya Allah dengan pengajian lebih maju dan lebih berkah, insya Allah. Sami-sami Ibu Hajah calon profesor, mudah-mudahan lancar. Kemudian Sivitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga hadir, terima kasih. Kemudian keluarga besar Yayasan Bani Syarif Az-Zahra dan Ibu Hajah Sobariyah KBSA dan keluarga besar YBSA. Ini Yayasan Pendidikan di Lemur di Cianjur Selatan. Semoga lancar dan sukses. Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPDI MM, juga lembaga madrasah serta bakti pondok pesantren Suralaya dan STIE di Suralaya selalu hadir. Halo Pak Kiai, tadi sudah kelihatan Pak Kiai Riyad selalu hadir. Terima kasih sami-sami Pak Kiai. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak hadir nih di tempat penyiaran langsung kegiatan ini. Insya Allah sehat walafiat dan berkah. Kemudian Sivitas Akademik Pendikar Pancasila Untan Bapak Riyadi dari Kalimantan Barat selalu hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Sivitas Universitas Garut dan IPI Garut juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Pengawas Kota Depok Bapak Sukamto hadir, terima kasih Pak Sukamto, halo ya. Ya sama-sama. Kemudian Ikatan Guru Indonesia IGI wilayah Jawa Barat. Ini Pak Anwar Sanusi selalu memotori dakwah kita, insya Allah berkah para guru, semoga penuh bahagia dan penuh berkah rahmat Allah. Mudarul Usamah dan jamaah selalu hadir dan selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami berita dari Pak Ustadz Aep Hidayat MPD dari Ranca Ekek. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah berkah. Kemudian MKKS SLB Negeri Jawa Barat juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Forum Purna KS SMK Jawa Barat, keluarga besar MTS 2 Bandung Barat juga hadir, terima kasih. Majelis Ta'lim Asyukur sama-sama. Perum Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, halo hadir dengan para jamaahnya, insya Allah berkah sama-sama. Kemudian Prinsipal Al-Latif Islamic School juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Kiai Haji Nanang pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta
juga hadir, terima kasih, insyaallah berkah. Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih sama-sama. Kemudian Ibu Alia Baidowi Koordinator Muhammadiyah ASEAN Jakarta. Halo Ibu Alia, semoga semulihna, semoga berkah selalu. MUI Bandung bidang ekonomi koperasi syariah berbasis masjid dekat rumah. Wah gitu ya, ini juga hadir, insya Allah berkah. Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang ini dan DKM Masjid Raya Al-A'dham Kiai Ahmad Sujai selalu hadir, semoga lancar segala urusannya, insya Allah berkah. Kemudian SMP, SMA, PGRI Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi juga hadir. Pengurus MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Prodi Perdagangan Internasional UYM Universitas UYM, nah ini ya hadir, terima kasih. Kemudian MTS 2 Kabupaten Istanto, Kapuas Istanto juga hadir, terima kasih. Kapuas Istanto, terima kasih, halo. Kemudian Pak Yayat Sudrajat KMMTSN Bandung juga hadir, terima kasih Pak Dr. Yayat Sudrajat ini. Kemudian SMK Nur Kausar Bandung juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Hajah Endah Hasanah Distrik Kabupaten Bandung nih, Ibu Hajah Endah Hasanah Distrik Kabupaten Sukabumi kalau tidak salah ini. Kemudian SLB Banjaran juga hadir. Pak Abu Hoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB selalu hadir. Halo Pak Abu, sehat selalu Pak Abu. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati Ditjen PAUD dan Dasmen Kemendikbudristek. Bu Popi halo, sami-sami selalu lancar dan berkah. Kemudian Ibu Wihartati SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Halo Ibu. Kemudian Bapak Triantoro Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbudristek. Halo Pak Triantoro, selalu berkah ya, sehat walafiat. Bapak Suka Bapak Mas'ud Kepala dan Kasubag TU Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, kelihatan tadi hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Alfa Nur Hasanah SMA Sleman Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir selalu. Bapak Sudarto Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Sekolah Inklusi hadir, terima kasih. Alhamdulillah bisa hadir, selalu sehat. Kemudian Ibu Alfa Nur Hasanah Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Bapak Hermansyah, Ibu Diah Muhammad Mutmainnah, Bapak Tatang Sunendar BBGP Jawa Barat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, terima kasih selalu ikut dalam kajian, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Kaifani IGTKI Semulu Aceh, suka bacanya susah Pak Bu ini itu, tapi bacaannya lancar juga ya, dari Aceh, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Mamun Guru Penggerak Kabupaten Cirebon juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Ibu Pita Tresna Pengawas Sekolah Dinas Provinsi Jawa Barat hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Umi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarto Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo juga hadir, terima kasih.
Bapak Apandi, Kabag Umum Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, beserta Bapak Ahmad, Bapak Ibnu Subandi, keluarga besar, pegawai besar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat sama-sama hadir, insya Allah berkah. Itu semua yang telah disebut, yang tidak disebut juga hakikatnya telah disebut, dan semua mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Haji Akil, PAI Unsikat hadir semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Semulena mari kita meneruskan perjuangan kembali. Mohon maaf saya keluar duluan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.